Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi jami'us shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil hasrati wan nadamat. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ay yakuna rizquhu fi baladih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus khadimul majlis, tuan guru Nur Ipansah. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan mereka sehingga dapat membimbing kita, membimbing masyarakat kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang, sehat badan, selamat dihindarkan daripada segala halangan dan rintangan sehingga dapatlah kita berkumpul di dalam majlis yang mulia, majlis peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke tempat ini kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan Al-Imam As-Sayyuti rahimahullah, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang menuju satu tempat yang dibaca di dalamnya maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia menuju satu kebun daripada kebun-kebun surga. Zahirnya ini adalah majlis ta'lim An-Nur, namun hakikatnya ini adalah merupakan satu kebun daripada kebun-kebun surga. Dengan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebun surga yang ada di dalam dunia ini, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di dalam kebun surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi wa fi riwayatin majalisul zikri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apabila kamu melalui satu kebun daripada kebun-kebun surga, maka hendaklah kamu bertahan, kamu bersenang-senang di tempat itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kebun surga wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab semua majelis ilmu. Riwayat yang lain adalah semua majelis zikir. Itu adalah merupakan satu kebun daripada kebun-kebun surga. Siapa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib beriman, kita wajib percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu perlu ditanamkan di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita, generasi kita, bahwa setiap kali kita melihat majelis ilmu, setiap melihat majelis zikir, zahirnya itu masjid A, masjid B, rumah si A, rumah si B, langgar A, langgar B, namun hakikatnya semua yang kita datangi itu adalah merupakan satu kebun daripada kebun surga. Dengan keyakinan kita seperti itu, insya Allah kita tidak akan malas datang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Harapan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk hadir datang ke majelis ilmu, ke kebun surga yang ada di dalam dunia. Kita mengharap kepada Allah, dengan beliau yang memberikan taufik hidayah, mudah-mudahan Allah pun akan mengumpulkan kita di dalam kebun surga yang sebenarnya di akhirat. Amin, Allahumma amin. Jadi kita datang ke tempat ini, pada hari ini kita bersama-sama untuk mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau kita semua, bahkan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jurang api neraka. Ini dengan sebab Rasulullah. Oleh sebab itu sudah sepantasnya lah kita memuliakan, mengagungkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab Rasulullah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Tiba mengatakan, wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tentang musalsal biruya, Nabi kita mengatakan, tuba liman wa'ani wa amanabi, beruntunglah bagi orang yang telah beriman kepadaku, dia melihat kepadaku sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, orang itu adalah orang yang beruntung. Abu Jahal dan kawan-kawan melihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dengan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka kada termasuk orang yang beruntung. Fatuba liman lam yarani wa amana bi, kata Rasulullah, maka beruntunglah bagi orang yang tidak pernah melihat akan daku, tetapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah kita tidak pernah melihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah selain daripada Al-Qur'an. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, kita dikatakan termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Di akhir hadis itu Nabi mengatakan, man ra'ani
man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang pernah melihat aku, kata Rasulullah, atau melihat orang yang pernah melihat aku, kata Rasulullah, sampai hari kiamat, dakhalal jannah, pastilah dia masuk ke dalam surga. Kita tidak pernah melihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, namun kita pernah melihat dengan guru kita. Guru kita melihat dengan gurunya, gurunya lagi melihat dengan gurunya, gurunya lagi melihat dengan gurunya, sampai kepada tabi'in melihat kepada tabi'in melihat kepada sahabat melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah di dalam ilmu sharaf itu dakhala, PL-nya PL madi. Padahal PL madi itu masanya masa nang lagi, masa nang sudah lah ya lewat. Tapi ini digunakan dengan masa yang lagi akan datang. Masuk surganya belum. Kan aturannya yadkhulul jannah, pasti ia akan masuk surga. Ada ini dakhala jannah dengan PL madi. Ini adalah gunanya, manfaatnya litahqiq, yakin masuk surga. Yakin masuk surga. Jadi alhamdulillah di majelis kita nang mengelajarinya ya Guru Nur Irfan Shah, beliau belajar di pondok pesantren Darussalam. Beliau melihat dengan guru dan menerima ijazah daripada pondok pesantren Darussalam, yang mana sanadnya itu bersambung kepada orang-orang tua kita dahulu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita dakhala jannah, pasti masuk surga. Cuma masuk surga itu ada nang dinyalam bahkan dulu neraka. Tapi yang penting dakhala jannah. Ada dulu, tapi karena kan ada nang neraka dulu dilabuh, dibersihi. Nah, tapi kita mengharap supaya masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga tanpa melalui azab. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, sekalian umatku, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kada mau. Padahal Rasulullah memadahkan semua umatku, kata Rasulullah, masuk surga. Siapa aja? Ada nang kada mau. Nah, aneh kan, padahal surga itu dengan surga dah mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kada gampangan kenikmatan yang ada di dalam surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali mata yang tidak pernah dilihat oleh mata ada di dalam surga. Wala uzunun samiat, kada pernah didengar oleh telinga, ada di dalam surga. Dan tidak pernah terlintas legati di dalam hati, oh ini betapa nikmatnya di dalam surga. Tapi ada di antara umat Nabi Muhammad kada mau masuk ke dalam surga. Qila ya Rasulullah wa man aba, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan, orang yang tertegah kada mau masuk ke dalam surga? Padahal surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan. Tapi ada di antara umat Nabi Muhammad kada mau masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku dakhala jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang maksiat kepadaku pastilah dia termasuk orang yang tertegah enggan kada mau masuk ke dalam surga. Nah, kita aja merasa masing-masing
Apakah kita ini termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini termasuk orang yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya diri kita masing-masing yang tahu. Apakah kita ini termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga, mau masuk ke dalam surga, ataukah kita termasuk orang yang kada mau masuk ke dalam surga? Nah, padahal sudah jaminan oleh Rasulullah semua umatku masuk surga, tapi kitanya nang kada mau masuk, kada salah Rasulullah. Ya kayaknya kita biasa di masjid, di majelis ilmu disediakan tempat bagus, nyaman, basi, kadang-kadang ya bah kipas angin, tapi tetap hendak berpanas. Salah siapa no hendak berpanas? Salah seorang jua. Padahal sudah disediakan tempatnya masih kosong, tapi kita kada mau masuk. Salah siapa? Seandainya kehujanan, hujan basah jutut. Seandainya panas, kepanasan, salah siapa hendak berpanas? Kada salah sahibul majelis. Ya, kada salah lagi, kada salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kata Rasulullah, semua umatku masuk ke dalam surga, tapi ada di antara umatku kada mau masuk ke dalam surga. Kada salah Rasulullah. Ini kata Rasulullah, jalan ingin masuk surga, ini jalan masuk ke dalam neraka. Siapa yang melakukan ini, dia termasuk orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kita aja masing-masing nang tahu nilainya. Kalau kita kebetulan alhamdulillah selalu di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah kita lakukan. Yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Alhamdulillah kita dapat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita selalu di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita masih apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sering kita lakukan, sering kita tinggalkan. Yang maksiat sering kita lakukan, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu, dengan kita hadir di majelis salawat, hadir di dalam majelis peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada yang mengatakan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, suka mendengarkan nasihat-nasihat, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salah satu di antara amalan husnul khatimah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah keluar ia daripada dunia melainkan mati dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nantinya disudahi umur kita dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, dapat mengata la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Dahulu di zaman Khalifah Harun al-Rasyid ada seorang pemuda yang sangat jahat kelakuannya. Udah kita tuh bahasanya ya preman kampung. Preman kampung, pokoknya gawiannya maksiat aja, baju di minum-minuman, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang jahat itu dilakukannya. Pokoknya terkenal
pemuda ini orang yang sangat jahat. Qala annahu kana idza qadima syahru Rabi'il Awwal ghasala thiyabahu wa ta'attara wa tajammal wa amila walimatan wastaqra'a fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain bahwasanya apabila datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mencuci pakaiannya. Baju kalau bisa betapas, malum lah pakaian preman tuh kan menglepes betambal-tambal berlubang-lubang biasa itulah. Kadang kawan tampuh pakaian. Nah, begitu datang bulan Rabiul Awal, tapas baju. Kadang memakai lagi baju preman, pakai baju koko. Wa ta'attara, dan dia berharum-harum, wa tajammal, dan ia berbagus-bagus pakaian. Baju koko, baju gamis, bejes kalau perlu datang. Harum-harum pulang nang biasa kalau bisa mandi. Wa amila walimatan, dan dia mengadakan jamuan makanan. Wastaqra'a fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minta bacakan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya bilanya datang bulan Rabiul Awal, taubatnya. Taubat. Pokoknya di mana ada undangan orang bermaulidan, tulak. Kada menyangka pang itu preman orang. Baju bagus sudah. Harum-harum ulang datang, ya kanya rambut panjang bekasnya apa? Beles. Pokoknya hadir ke majelis peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat ta'zim, mengagungkan, memuliakan hari junjungan kita, hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak muda yang jahat ini lama kelamaan mati. Yang kayak apa aja jagonya biar untalan berapa macam. Tahan tipasan, tahan tungkihan. Putingnya mati juga. Akhirnya karena kelakuan anak muda ini sangat jahat menurut pandangan masyarakat, karena sebagai preman kampung, kada tahu akhirnya ujar orang kampung dihatakannya situ mati serongan. Kada danang mendatanginya jenazahnya. Siapa nah kon datangi, hendak mendatangi, kalau pin mati jadi hantu. Takut tak orang kampung preman nenek. Akhirnya ringkas kata kada danang datangnya. Terbengkalai jenazah orang anak muda ini. Akhirnya terdengarlah suara di negeri Basrah itu, tidak ada orangnya, timbul suaranya ada. Ya ahla Basrah, uhduru washhadu janazata waliyin min awliyaillahi ta'ala fa innahu azizun indi. Wahai penduduk Basrah, hadirilah, saksikanlah seorang jenazah wali daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya dia adalah mulia di sisiku. Kata suara nang kada ada orangnya ini. Orang kampung bingung, apakah memang benar ini anak muda yang jahat tadi seorang wali daripada wali-wali Allah. Kada percaya, datangi ke kampung sebelah cari adakah orang mati. Ternyata di kampung sebelah kada ada juga orang mati. Kau pindah lain ingin yang dimaksud. Datang lagi ke kampung sebelah cari lagi adakah yang mati selain daripada pemuda ini. Ringkas kata kada danang mati. Kampung sini, kampung sini, kampung sini kada danang mati selain daripada ini anak muda yang sangat jahat. Maka yakinlah penduduk Basrah bahwasanya yang dimaksud suara yang tidak ada orangnya ini, ia adalah anak muda ini seorang wali daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita hendaknya berbaik sangka, husnudzon ma'a khalqillah, bagus sangka terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kada tahu, barangkali dia jahat secara zahirnya, namun ketika di akhir umurnya dia dapat taufik hidayah dari Allah, dia beriman kepada Allah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi sebaliknya,
orang itu bagus semenjak kecilnya, baik kelakuannya. Tapi ketika di akhir hayatnya umpat ke majlis di manakah? Belajar ke majlis, akhirnya pakai sembahyang. Nah, mahina akan lawan syariat. Kada perlu sembahyang lagi. Apa basumbahyang itu tadua kenan. Siapa nang menyembah, siapa nang disambah. Macam-macam aja ini. Banyak nang pakai sembahyang. Bahkan maluasilu ombuit terjadi sembahyang itu. Mahawayakan, meremehkan dengan syariat, maka itu termasuk orang yang murtad. Nauzubillahi min dzalik. Bagus kelakuan semenjak kecil, beribadah, tapi ketika sudah tua di akhir hayatnya dia meremehkan dengan syariat Allah. Dia termasuk daripada orang yang murtad. Dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah segala amal yang dilakukannya. Oleh sebab itu para habaib, para ulama sangat takut ketika di akhir umur itu apa kita. Nah, Al-Habib Ali di dalam doa beliau, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajmain. Dan apabila engkau wafatkan kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, supaya mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtim lana minka bi khairin ajmain. Sudahilah kami dengan kebaikan semuanya. Takutan karena kita kada tahu di akhir hayat kita. Tapi salah satu di antara amalan husnul khatimah adalah memuliakan, mengagungkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umur kita disudahi dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya penduduk Basrah datang kepada jenazahnya, dimandikan, setelah dimandikan, dikapan, disembahyangkan, ditanam. Dipatak sudah. Yakin penduduk Basrah ini yang dimaksud suara tadi seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu malam banyak di antara ulama yang bermimpi melihat ini anak muda tadi sedang bersenang-senang di dalam surga. Para ulama bertanya kepada ini anak muda, bimanil tahadil fadilah, dengan sebab apakah engkau memperoleh ini keutamaan? Engkau adalah orang yang jahat, kenapa engkau bisa bersenang-senang di dalam surga? Qala bi ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan dengan sebab mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu anak muda tadi mati dalam keadaan husnul khatimah. Padahal jahat aja kelakuan, ya. Jadi mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi sebab terlaksananya peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i rahimahullah, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa ala makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan kawan-kawannya, menyediakan tempat, menyediakan makanan, mengerjakan dengan baik, dan jadilah dia sebab terlaksananya pembacaan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ba'atsahu Allahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat beserta orang-orang siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh.
wa yakunu fi jannatin na'im, dan adalah dia berada di dalam surga jannatun na'im. Mudah-mudahan kita semua sebab terlaksananya pembacaan peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk apa yang dijanjikan dikatakan oleh Al-Imamul Yafi'i rahimahullahu taala. Amin Allahumma amin. Kita mengadakan peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, untuk menggali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita mengetahui siapa itu Rasulullah, siapa itu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama Allah sehingga sampai kepada kita. Berapa banyak pengorbanan baik berupa harta, tenaga, jiwa yang gugur di dalam medan perang melawan orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarah itu, kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kita memperhatikan apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mudah untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah. Jadi dengan kita menghadiri, mendengarkan hikayat-hikayat, cerita-cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah, mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita cinta kepada Rasulullah, tentunya menuruti, mentaati apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah, tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau ingin berdakwah itu, mengajak orang-orang kafir itu dengan cara kekerasan, kawak Rasulullah. Seandainya dibawai biman kada biman patah gulune kawaja, atau tampar tempeleng kawaja Rasulullah, bakal kekerasan kawak. Tapi Rasulullah kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan lemah lembut, dengan hikmah dan bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengandalkan kekuatan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah, panggillah kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Padahal badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat. Disebutkan dalam kitab yang disusun oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di sana disebutkan, diceritakan bahwasanya kekuatan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rokanah bin Yazid. Rokanah bin Yazid ini adalah seorang yang sangat kuat, seorang nang jagau gulat di kota Makkah itu, kada nang sanggup mengalahkan Rokanah ini. Pokoknya udah kita tuh siapa nang jagonya Smackdown tuh siapa tuh? Siapa ngarannya? Hah? Bukan kanak-kanakan hafal jagonya petinju tuh Mike Tyson lah ya. Pokoknya sekali dua kali tampakan KO musuh. Ini Smackdown dah bergulat. Kadang engkau mengalahkan Rokanah ini di kota Makkah itu. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-duaan,
Berhadapan orang banyak wanita ya Allah lah. Tapi lamun nang satu sama satu, nah situ nang ketahuan tuh. Bukan dibakawan aja. Akhirnya sudah bertemu di antara jalan dua gunung, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya Rokana, ala tattaqillah wa tad'u ma'ad'uka ilaih. Wahai Rokana, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah engkau tidak beriman kepada Allah, tidak menerima apa yang aku ajak engkau kepadanya? Kata Rokana, wa a'lamu anna alladhi taqulu haqq lattaba'tuka. Kata Rokana, seandainya aku yakin bahwasanya apa yang engkau katakan itu benar, pastilah aku sudah beriman kepada engkau. Pasti aku mengikuti akan engkau. Tapi aku kada yakin engkau itu, apa yang engkau sampaikan itu adalah benar. Oleh sebab itu aku tidak beriman kepada engkau, kata Rokana. Akhirnya kata Rasulullah, bagaimana kalau kita bergulat? Apakah engkau menerima apa yang aku ajak engkau kepadanya? Apakah engkau mau beriman kepadaku seandainya engkau kalah dengan aku? Orang jagau jago bagulat, jago bakalahi, dibawai bakalahi, lambat membawai gitu. Nah akhirnya ujarakana dilihat Nabi Muhammad ini awak halus saja. Karena orang di kota Makkah jangan kada dalam kau malahakannya enteng kecil musuhnya. Ingkas kata terima tantangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bergulat berdua. Rasulullah berdiri. Rokana ini ingin membawakan badan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi badan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tidak bergerak. Ada si gerakan. Kuliling Rokana ingin membanting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada kau bergerak apa-apa. Begitu Rasulullah membanting Rokana, langsung KO Rokana. Ditindihi oleh Rasulullah badan Rokana, orang bergulat kada apa-apa lagi. Nah, KO. Angkat tangan Rokana, kada kau bergerak. Rokana kada percaya. Sekali sudah KO, diri lagi. Pulang. 3 kali, ringkas kata ketiga kalinya Rokana KO, kada kau apa-apa. Menggerakkan badan Nabi sedikit pun kada sing getar badan Nabi. Ini kekuatan badan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan orang bahaya itu ada bisi kata barat. Kalau ada perkhidmatannya polisi pina gaji ya terus hendak mengambil kendaraan, limbahnya ditapak silin kendaraan tadi kada kau apa-apa, tunjuk aja kada kau apa-apa kendaraannya, kada kau mengangkatnya. Diam. Itu uang bahagia itulah, ngalih yo mencarinya itu. Abah bahagia gitu. Abah pang itulah. Polisi nya kada paham kalau hanya datang polisi itu hanya bertugas di Martapura. Abah sekolahan ke masjid basuban aja sih din kada behelem-heleman. Pas tabagong hanya musim behelem waktu itu. Tulak sih din di muka gedung NU itu ditahannya. Tahan polisi hanya memang polisi yang tahu lah apa ya tahu lewat aja sih biasanya. Intak kena polisi hanya tahannya apa? Julung sini deh kendaraan. Julung sini hendak menunjuk kada kawa dia apa-apa tunjuk kada kawa diangkat kada kawa. Nang lain orang bungul juga. Orang masyarakat melihat kan di muka gedung NU itu. Nah, Anda tahu akhirnya ingkasnya menjulung loh sini kada jadi menangkap. Tukang bahaya lah. Ada bisi kata bagat tukang bahaya itu. Uang ada bisi kata hampo ya duduk berayang di atas andayang niu di atas datang pohon pisang biasa aja kada apa-apa. Uang bahari itu. Nah, jadi kekuatan badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada kawa digoyahkan sedikit pun. Jadi seandainya Rasulullah itu jangan hendak kada beriman kacak bulu nah kawa aja sih dia tapi kada. Ya kan hendak bakal kekerasan kada Nabi.
Akhirnya Rokanah ini bingung, orang di kota Makkah kadang-kadang kau mengalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau mengalahkan Rokanah. Heran Rokanah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'ajabu min hadza, apakah engkau bingung, apakah engkau heran dengan yang demikian ini? Apakah engkau ingin lagi aku perlihatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang lebih ajaib daripada ini? Hendakkah lagi kamu melihat yang lebih aneh daripada ini? Itu biasa aja kamu KO. Ada lagi lamun kamu mau, asal kamu mau beriman, aku akan perlihatkan, kata Rasulullah, yang lebih ajaib daripada itu. Ringkas kata, penasaran juga kanan nih. Hendak jawab lang, apalagi ini? Ringkas kata, ya mau, silahkan perlihatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pohon kayu. Kata Rasulullah, pohon kayu itu apabila aku panggil, pohon kayu itu akan datang kepadaku dan dia akan sujud kepadaku. Akhirnya silahkan, kata Rasulullah. Ringkas kata, dipanggillah itu pohon kayu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pohon kayu tadi. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, cabut akarnya, jalan mendatangi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sujud di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung Rokanah melihat pohon kayu dipanggil datang. Ujar Rokanah, barangkali bisa mengiau aja, memanggil aja, mengembalikan kalau bisa lagi. Oh, jaga Rokanah, ayo silakan kembalikan lagi ke tempatnya. Disuruh lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulik lagi pohon kayu itu dipundur sampai ke tempat asalnya, bertajak seperti biasa. Nah, ya nang di dalam Burdah disebutkan, yang disebutkan oleh Imam Al-Busiri rahimahullah, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilai ala saqin bila qadami. Datang untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asjar, pohon-pohon kayu, sajidatan, dalam keadaan sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamshi ilaihi ala sakin bila qadami, ia berjalan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaki yang tidak mempunyai seperti kita tumitnya. Kada pakai akar aja, kada berbatis datang, hindi kene akarnya aja datang. Ya Imam Al-Busiri, ja'at li da'watil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala sakin bila qadami. Datang pohon kayu. Aneh, kata Rokanah ini. Akhirnya dengan uang kada dapat hidayah. Nang kaya apa aja melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjanji sudah hendak beriman, nyata kada beriman. Nah, ini hidayah daripada Allah, pentingnya hidayah. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kada pernah melihat dengan Rasulullah, kada pernah melihat dengan mukjizat Rasulullah. Begitu lahir hidup kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan Allah menjadi orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan umur kita selalu dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirnya Rokanah ini bulik ke kampung halamannya, yaitu Bani Abdi Manaf. Dia mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, sahiru bi sahibikum ahlal ardi. Wahai Bani Abdi Manaf, belajar seherlah kamu kepada orang yang ahli di bumi. Fa innahu la ara ashara min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya aku tidak melihat seseorang yang lebih sihir daripada Muhammad. Dipadahakannya sihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangka itu orang kada dapat hidayah macam-macam aja. Jadi seandainya Rasulullah itu hendak dengan kekerasan kau aja sidin, kuat badan sidin. Tapi dengan beliau berdakwah dengan menggunakan akhlakul karimah,
Dengan menggunakan kesantunan, contoh-contoh yang baik, kesabaran, ketabahan, akhirnya orang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesadaran. Lain juga ya kalau lamunnya dikarasi lawan nang sadar beda. Darussalam itu sekolahannya kesadaran aja. Lamunnya masuk ke Darussalam pian di kampung ini bagusnya limbahnya sudah ke Darussalam sekolah bisa banget pada di kampung lagi jahatnya. Tekana kawannya, tekana salah memilih kawan. Nah, di sana bebas saja. Namunnya sadar, alhamdulillah. Tekana kada sadar kegilaan jolo najak. Kada dan dipaksa. Kalau yang bilangnya wajib ini kada. Terserah aja, bebas saja Darussalam. Kesadarannya lamun sadar berpikir sorongan, ya. Berapa abah mau ongkosi, kasihan abah mama mau ongkosi, masa kita keluar membolos terus. Nah, kaganangan itu karena sudah boleh ke kampung pulang, ingat nama besar Darussalam itu. Betapa banyak orang yang keluar di Darussalam itu menjadi orang yang ulama amilin. Masa kita boleh tamat Darussalam kelakuan kada baik, kelakuan nang jahat, tapi kirang kayak itu kita akan memberi malu diri kita, memberi malu keluarga kita, memberi malu guru-guru kita. Dengan tak pikir nangkaya itu, alhamdulillah dengan penuh kesadaran jadilah dia orang yang baik. Jadi dengan niat yang baik kita hadir ke majelis ilmu, kita hadir ke majelis salawat, kita hadir ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan apa yang kita niatkan dengan niat-niat yang baik, insya Allah apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'mal binniyat. Gantung niat kita. Kan kadang nih bawa banyu hadirnya antak banyu banyak nih. Napa niat pian nenek? Serahkan niat masing-masing. Mudah-mudahan nang mana belum kawin, mudahan lakas kawin. Nang kawin sudah kada beranakan, mudahan lakas beranakan. Ya, anak nang tuul mantul, kada kawa ditagur apa-apa, kada kawa dipadahi mantul. Mudah-mudahan lunak hatinya. Niatakan masing-masing. Innamal a'mal binniyat. Ujar Syekh Al-Imriti mengatakan innal fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Sungguhnya pemuda itu, seseorang itu menurut i'tiqadnya, menurut keyakinannya ia akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dan setiap orang yang tidak mengiktikadkan kada meyakini lam yantafi, dia tidak akan bermanfaat. Bahari pian ada kalau mendengar kisah nang maling, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kau berjalan di sungai, ini barang yakinnya Bismillahirrahmanirrahim aja. Gurunya nang malajari tinggal kupiah gurunya. Yakin, keyakinan. Sa-Qur'anan hafal Quran, tapi kada yakin, kada ada manfaat apa-apa. Sekalipun hanya Bismillahirrahmanirrahim, yakin, maka apa yang diniatkannya, yang diiktikadkannya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada rombongan bubuhan maling, bubuhan perampok. Rombongan bubuhan perampok ini tulak berangkat ingin merampok ke suatu daerah. Berombongan pulakan karena kamalaman singgah di penginapan. Hendak bepadah maling, bepadah perampok kada dilayani orang. Ada terima orang. Nah, akhirnya bubuhan maling, bubuhan perampok ini bepadah rombongan pejuang yang sedang kemalaman. Pejuang akhirnya
diterima, dilayani oleh pemilik penginapan itu. Karena rombongan pejuang, Pang. Pejuang. Kesian ya. Udah buan pian ya uang nang hendak datang haul pian layani bana ya. Kata gampang nih rombongan orang hendak nanti hadir ke haul aja padahal buan maling juga nih Mama. Rombongannya makan sediakan makan jualnya. Nah, ayo. Nah, bubuhan perampok mengaku pejuang. Kebetulan pemilik penginapan ini mempunyai seorang anak yang dalam keadaan lumpuh. Rengkot kada kawa berjalan, udah kita wah ini stroke lah. Nah, lumpuh. Akhirnya pemilik penginapan ini melayani kepada para pejuang yang sedang kemalaman, diberi makan, diberi minuman. Setelah makan dan minum, para pejuang ini diberi tempat untuk guingan, untuk istirahat. Akhirnya pemilik penginapan ini mengatakan kepada istrinya, imsahi liwaladina la'allallaha yashfihi bi barakatiha ulail ghuzat. Wahai istriku, ambillah sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman para pejuang ini, sapukanlah untuk anak kita, untuk badan anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit anak kita dengan berkat para pejuang ini. Padahal perampok. Ambil ya. Nah, sisa makanan, sisa minuman, banyak kobokan. Banyak orang sisa-sisanya gitu. Ambil, sapuakan kabatis anak nang lumpuh dan nang kada kau berjalan. Ringkas kata disapuakan. Waktu pagi para perampok ini keluar untuk merampok ke suatu daerah. Dan anak ini waktu pagi bangun daripada tidurnya sudah bisa berjalan. Ringkas kata waktu sore datang lagi para perampok ini ke tempat penginapan tadi. Bermalam pulang. Ketika sampai di penginapan ternyata melihat anak yang kemarin dalam keadaan lumpuh sekarang sudah bisa berlari. Akhirnya para perampok itu mengatakan kepada pemilik penginapan, hadzal walad allazi wa'ainahu bil amsi muqidan. Ini anak apakah benar yang kami lihat kemarin dalam keadaan lumpuh? Kata pemilik penginapan, benar, ini anakku yang kemarin dalam keadaan lumpuh, alhamdulillah dia sembuh penyakitnya dengan berkat bubuhan pian seberataan. Ambil berkat. Akhirnya ringkasnya para perampok ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan kepada pemilik penginapan dengan sebenar-benarnya, nahnu lasna bighuzat, kami ini sebenarnya bukan pejuang. Nahnu lususun kharajna ila qat'it tariq, kami ini adalah maling, kami ini adalah para perampok ingin merampok ke suatu daerah. Walakinallaha afa waladaka bihusni niyatika ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengafiatkan, menyembuhkan penyakit anak engkau itu dengan sebab bagusnya niat engkau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran bagus niat dan Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku menurut sangkaan hambaku terhadap aku. Apa yang kita niatkan, apa yang kita sangkakan kepada Allah, itulah yang akan terjadi. Oleh sebab itu kita lawan anak dari orang-orang bahagia. Nang kayak apa aja kelakuan anak itu, mudahan beriman, padahal ya kan bangsatnya nenek ya kanya adalah cuma orang bah itu mudahan beriman, bah pusut dada sih karena kau lagi manahan nenek, mudahan beriman anak. Didoakan doa nang baik baik, jangan dikata-katakan doa-doa yang kada baik lawan anak tadi, padahal gawiannya jahat. Doakan yang baik, jangan didoakan nyawa ini keluar sana, dahan nyawa terajah mobil, pas juga ya terajah mobil, apa kabar? Seorang juga enang uyuhnya, mana mau ongkos sih membaikakan anak patah batis nggak pak? Nah, salah seorang juga
Jadi doakan doa yang baik terhadap anak-anak. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa seorang bapak, seorang tua terhadap anaknya itu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Nabi nang berdoa pasti kabul. Orang tua berdoa untuk anak pasti kabul. Jadi doakanlah doa nang baik-baik. Niatkan niat nang baik-baik untuk anak dan lainnya. Jadi itu tadi nyata-nyata perampok, nyata-nyata maling. Sangkaan pemilik penginapan adalah para pejuang. Dengan berkat para pejuang Allah sembuhkan penyakit anakku, sembuh. Padahal nyata-nyata maling. Nah, apakan lagi kita menghadiri maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat hadir di majlis Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah, dengan berkat zuriat Rasulullah, dengan berkat ibadah yang kita laksanakan di majlis Rasulullah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipadahkan karena buan sebelah syirik jangan nih. Banyak ini bu juga ya, banyak kita kata banyak cekot banyak Allah Ta'ala juga nang menyembuhkan. Nah jadi niat kita lawan Allah, kita bertawasul ya kan, lawan orang nang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendak masukkan proposal lawan bupati kada kawapangan nang masuk sorangan. Harus lewat kenapa enggak dulu pos penjagaan itu siapa ikam jabubuhan yang menjaga di pos final laju-laju hendak masuk tahannya. Tapi lah punya kita patuh lawan bubuhan yang itu, sini aku membawakan, nah langsung diasisi dikabulkan oleh Allah. Itulah kita bertawasul dengan para aulia dan solihin, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana yang ulun bawakan di dalam muqaddimah tadi, arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 macam setengah daripada tanda kebahagiaan keberuntungan seseorang. Pertama, kalau kita ingin bahagia, ada salah satu di antara 4 ini. Pertama, antakuna zaujatuhu salihah, bahwa adalah istrinya itu perempuan yang solehah. Jadi kalau kita ingin bahagia, kawin dulu. Lamunnya kada bahagia, lamunnya kada kawin nang kayak apa aja sugihnya, baduitnya, tapi kada kawin, kada bahagia, kada beruntung lagi masih. Bujang-bujang nang kayak apa aja hebatnya, kayak kasih toko magi sudah, kada sama lah orang kawin. Nah, kawin dulu. Kita sudah kawin, belum tentu kita bahagia. Kalau kita punya istri tapi istri kita tidak solihah, ada bini tapi bini membuat hati kita sakit, tidak solihah. Apa itu perempuan solihah? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah mata benda, sebaik-baik mata benda dunia adalah perempuan yang solehah. Apa itu perempuan solehah? Khairun nisa iman tasuruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibaka fi nafsiha wa malik. Perempuan solehah itu seseorang istri yang selalu menyenangkan apabila engkau pandang, engkau lihat, menyenangkan lawan laki. Laki datang ke rumah kada tenang di rumah, napa? Hanya datang disurungi anak sudah, suruh bimpu belum apa-apaan lagi. Kada bang tawari anak minum apa pian, ya, ada juga tawarannya. Pokoknya menyenangkan selalu kawan suami. Antasuruka iza abu sauta wa tuti'uka iza amarta, dan selalu mentaati engkau apabila engkau perintahkan. Apabila disuruh oleh laki selalu taat apa yang diperintahkan oleh suami laki.
Itu ciri perempuan yang salehah. Wa tahfazu ghaibaka fi nafsiha wa malik, dan dia selalu menjaga pada waktu laki kadada di rumah, pada dirinya dan harta suami. Itu tanda perempuan yang salehah. Nah, termasuk di mana pian buan acil-acil, buan ibu-ibu, termasuk salehah kadang. Nah, itu pian aja nang menjawabnya masing-masing. Nah, lamunnya kebetulan pian kada taat lawan laki menyuruh sembahyang kada mau, laki menyuruh ke majlis taklim kada mau. Dia laki ikam nih bagus rupa supaya betutup bujur-bujur, berjilbab bujur-bujur, tutup aurat, jangan dibuang-buang aurat ke situ kemari lawan laki-laki nang bukan mahram. Beh, pian di kolot lalu ulun bakagol rambut. Nak nampilakan rambut pulang kan. Nah, laki jangan, itu aurat kada bagus. Nah, kada boleh dibuka-buka, ditampai-tampayakan kepada orang lain. Aja lamun ikam di rumah di hadapan aku hendak napai kamu. Nah, termasuk di mana masing-masing nang tahu. Jadi istri yang salehah. Jadi sudah kawin, belum kita bahagia kalau tidak mempunyai istri yang salehah. Sudah kawin, sudah punya istri yang salehah, belum lagi kita bahagia, belum kita senang gembira, belum. Yang kedua kata Rasulullah, wa auladuhu abraran, dan anak-anaknya orang yang baik, orang yang berbakti. Kawin istri salihah tapi kada mau beranakan, kada bahagia. Ya? Anak kada ada, harta banyak bisi, berusaha macam-macam miliaran sehari, tapi kan bisi anak, rugi juga. Nang lain caranya mengambil hartanya. Jangan takutan. Nang kada bau beranakan, nang kada payu-payu lagi. Ada amalan. Anakah amalannya supaya lakas kawin. Ayo, nang bujang-bujang supaya lakas kawin. Nang sudah kawin kada mau beranakan supaya kolehan anak, ada amalannya. Ini amalan sangat mujarab. Ijazah daripada almarhum Abah Ulun. Waktu Sidin melajari tafsir Marahul Labid di kelas 3 aliyah, bilanya membaca ayat itu diijazahkan Sidin. Itu membaca Rabbila tazagni fardaw wa anta khairul warisin 20 kali limbah tuntung sembahyang. 20 kali ya Rabbila tazagni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan, biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik orang yang mewaris. Itu dibaca 20 kali. Ini doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria sudah umur 120 tahunan. Bini Sidin kurang lebih 98 tahun. Kada beranakan. Sidin khawatir karena melihat daripada orang-orang yang dahulu, nabi-nabi dahulu, karena tidak mempunyai keturunan yang lain yang maharagu, akhirnya apa? Bisa merubah lawan agama. Akhirnya Nabi Zakaria terpikir di hati, hendak bisi anak, tapi sudah tua. Namun secara akal kada mungkin pekolehan anak. Laki 120 tahun, bini 98 tahunan. Bungkuknya sudah kemana? Nini bujurnya tahun 98. Akhirnya Nabi Allah Zakaria berdoa dengan doa Rabbila tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Akhirnya batianan bini. Nah itu nang orang kada kawin-kawin sudah tua kada nang badatang, atau laki-laki kada kepingin hati hendak kawin sudah tua
kada kapingin-pingin baca itu doa Nabiullah Zakaria tadi 20 kali limbah tuntung sembahyang 5 waktu. Insya Allah lakas kawin. Ya kanya wayah ini ma'amalakan insya Allah 40 hari aja ma'amalakan itu insya Allah ada nang meraih itu sudah. Ya kanya laki-laki itu. Ya kanya bini-bini pina ada nang melelek sudah hanya sehari 2 hari ma'amalakan pina ada nang lelek sudah. Nah itu biar. Itu mau jawab banget biar. Pian namunnya kadada jua nang datang wadah ulun kena ulun ngawininya aja. lain pulang apa kata kadada aja ulun sudah berapa kali 40 mamalakan kadada jagi datang lamun nak itu ulun naik mengawinnya kan ya kan kaboyo hajat putingnya itu. Nah itu amalannya. Jadi nang tadi nang laki nang bini maamalakan juga nang kada pengobanakan tadi. Nah begitu berhubungan suami istri waktu inzal waktu ingin keluar sperma baca di dalam alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu ketika keluar air mani itu insya Allah akan memperoleh keturunan, memperoleh anak. Tapi syaratnya ya berusaha ya dengan secara zahir datang ke dokter ya, napa kekurangan, napa kesalahan, karena air mani keenceran, dokter ada obatnya ya Allah supaya mengentali air mani Anda. Oh ini karena ada cing gugut orang bagi nyambat, wah ini banyak aja orang menambahi cing gugutnya tuh banyak aja gitu. Nah karena itu umpamanya secara zahir datang kepada nang ahlinya, konsultasi dengan ahlinya, secara batin kita berdoa kepada Allah dengan amalan tadi, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah istri solehah, anak kada bahagia. Syaratnya bisi anak. Bisi anak tapi anaknya tidak bakti maka tidak bahagia juga. Syaratnya wa auladuhu abraran, dan anaknya adalah orang-orang yang baik, orang yang bakti. Oleh sebab itu mulailah dari diri kita masing-masing, kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita menjadi orang yang berbakti kepada kita. Biru abaakum tabirukum abnaukum, berbaktilah kepada bapak-bapak kamu, niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Kitanya dulu berbakti kepada orang tua kita. Ya karena kita orang tua sudah meninggal, ayo anak kita bawai ziarah ke kubur orang tua kita. Kita mencontohkan lawan anak kita ziarah kepada orang tua kita sebagai tanda bukti kita bakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal. Kalau orang tua kita masih ada, kita berbuat baik terhadap orang tua kita. Insya Allah anak kita melihat kita bakti melayani kepada orang tua kita, insya Allah anak kita pun akan melayani kepada kita. Kitanya dulu mencontohkan. Yang ketiga, wa khulata'uhu sholihin, dan pergaulannya adalah orang-orang soleh. Punya istri solehah, anak ada, bakti lawan kita, kita masih belum bahagia kalau kita pergaulan kita bukan orang-orang soleh. Lingkungan kita tidak baik, bubuhan nang preman apa segalanya, kawan-kawan gaulan kita orang-orang yang jahat, tidak bahagia kita. Kalau kita ingin bahagia, wa khulata'uhu sholihin, pergaulan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Yang keempat, kalau kita ingin bahagia, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan bahwa adalah rezekinya itu di daerahnya juga, di tempatnya juga. Ya, namunnya kita sehari 10.000 atau 20.000 atau 50.000 sehari tak kumpul lawan anak, lawan bini,
Kita melihat anak, melihat bini kita, kita beribadah berjamaah di rumah tangga lawan anak, lawan istri kita, sekalipun hanya sekali sehari makan, bahagianya kita luar biasa. Anak baik lawan kita, berbakti dengan kita, ya bahagia. Biar kita banyak perolehan usaha 100 juta sehari, ya. Tapi sebulan atau setahun sekali hanya beli kampung terkumpul lawan anak lawan bini, kada bahagia kita. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin bahagia, pertama punya istri yang salihah, yang kedua punya anak yang berbakti, yang ketiga kawan-kawan pergaulan kita adalah orang-orang yang saleh, orang yang baik. Yang keempat, rezeki kita, usaha kita di daerah kita masing-masing. Itu adalah tanda kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bahagia di dunia, bahagia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan lagi satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kalau kita terapkan, kita amalkan, mulai rumah tangga kita insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Kata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsyi di dalam kitab beliau Simtud Durar, Rasulullah itu baron wa'ufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu selalu baik, selalu santun, la yaqulu tidak berkata, wa la yaf'alu tidak memperbuat illa ma'rufa kecuali yang ma'ruf, kecuali yang baik. Ma'ruf itu apa? Ma fihi ridallah, sesuatu yang ada di dalamnya keridhaan Allah. Hendak bapendek lawan laki, oh abahnya tukarkan pangulun baju hirang, nyaman jolon hendak ke majlis, hendak meminta nang itu, kalau pina laki kada berduit, bapikir dulu anak bapak pinta macam-macam, kada jadi meminta, ya kan? Nang anak hendak minta lawan kuitan bah mak minta tukarakan HP atau minta tukarakan kendaraan supaya nyaman ulun mengaji ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, berpikir dulu mengatakan itu. Kalau membuat orang tua sakit hati, kada jadi. Nang laki nang kayak itu juga mengucapkan atau melakukan perbuatan, pikirkan dulu apakah ini perkataan, apakah ini perbuatan menyenangkan lawan anak dan istri kita. Seandainya baik ucapan itu akan menyenangkan hati anak, hati istri kita, maka kita lakukan, kita katakan kata-kata itu. Jadi sebelum mengatakan, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Kalau baik baru dikatakan. Rasulullah la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kada berkata, kada memperbuat kecuali yang baik. Kalau kita sama-sama di rumah tangga mengucapkan perkataan, pikirkan kata-kata yang baik. Perbuatan yang baik. Kalau memang tidak baik, kalau memang akan menyakiti hati anak dan istri kita, maka tidak akan kita katakan, tidak akan kita lakukan. Nangkai itu kita di rumah tangga, begitu juga kita ingin bermasyarakat dengan jiran dan tetangga kita. Kalau kita ingin melakukan ini, umpamanya hendak mengandang rumah, baguskah ini di kandang, apa jiran kita ini senang atau tidak? Nah, kita pikirkan dahulu. Kita melakukan itu baguskah ataukah menyakitkan hati jiran dan tetangga kita? Kalau sama-sama kita mengatakan, melakukan yang baik, insya Allah jiran kita jadi jiran yang baik. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, damai, semuanya menyenangkan hati masing-masing. Insya Allah terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadilah lingkungan kita lingkungan yang aman, damai dan sejahtera. Nah, ini kalau satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lagi banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita lakukan? Pasti semuanya itu akan membawa hikmah dan manfaat terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita.
Nah, ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya. Yang ulun sampaikan ini sekedar menjunjung perintah Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat terhadap orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat dapatlah kita mengamalkannya di rumah tangga kita khususnya, di lingkungan kita khususnya, dan mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lingkungan yang aman, damai, sejahtera, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin Allahumma amin. Sebagai kesimpulannya, hendaklah kita suka melaksanakan apa yang diperintah Allah, perintah Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, dan laksanakanlah salat dalam keadaan berjamaah. Kadakawa di masjid dilanggar, kadakawa di masjid dilanggar, di rumah bersama anak dan istri kita. Laksanakanlah salat itu dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kawal mengamalkannya. Mohon maaf, inilah yang dapat ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.